Halo Sobat Rania Movie, apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Kali ini Rania akan bahas alur cerita film SpongeBob season 11 berjudul Chatterbox Gary. Pada episode ini, alur filmnya bercerita tentang bagaimana SpongeBob begitu mencintai peliharaannya, yaitu siput Gary. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Episode dimulai dengan memperlihatkan SpongeBob yang sedang mencoba melakukan sesuatu untuk Gary. Masalah terjadi karena SpongeBob selalu salah mengartikan keinginan Gary. Kemudian, SpongeBob melihat sebuah iklan produk, yaitu sabuk penerjemah bahasa hewan di sebuah majalah. Tanpa pikir panjang, ia langsung memesan alat itu. Tak lama, paket yang dipesannya itu pun datang. SpongeBob memakaikan alat itu pada Gary. Kemudian, Gary mengucapkan hello dan menyebutnya Papa Bob. SpongeBob terharu mendengar Gary berbicara, lalu mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Seperti, apa mimpi Gary selama ini? Gary pun menjawab bahwa ia terkadang ingin terbang dan menyemburkan api pada musuh-musuhnya di Bikini Bottom. SpongeBob kaget dan mengalihkan obrolan tersebut dengan mengajaknya berkeliling dan menunjukkan pada teman-temannya bahwa kini Gary bisa berbicara. Teman pertama yang ia kunjungi adalah Patrick. Gary kemudian menyapa Patrick dengan sebutan Stinky Man atau makhluk yang bau. Patrick terkejut dengan ucapannya. Ia langsung mencium ketiaknya yang bau. Seketika kepala Patrick meleleh. Ia membenarkan perkataan Gary bahwa tubuhnya mengeluarkan aroma yang tak sedap. Kemudian adegan berpindah. Terlihat SpongeBob berada di depan rumah Squidward. Squidward yang sedang berlatih yoga terpaksa membuka pintu karena berisiknya suara bel yang berulang kali ditekan oleh SpongeBob. Ketika SpongeBob menunjukkan Gary pada Squidward, Gary mengomentari bentuk rumah Squidward. SpongeBob berkata bahwa Gary menyukai bentuk rumah Squidward. Squid senang mendengarnya. Dengan antusias, ia pun mengajak Gary melihat-lihat isi rumahnya itu. Di lantai 2, Squidward mengantarkan Gary pada suatu ruangan yang tidak pernah ditunjukkan pada siapapun. Dinding di ruangan itu penuh dengan lukisan Squidward. Dengan bangga, ia mengatakan pada Gary bahwa semua lukisan itu adalah karya besarnya. Squid pikir Gary menyukainya. Namun ternyata, Gary malah merendahkan karya seni yang dibuat Squidward. Tak terima dirinya dipandang rendah oleh seekor siput, Squidward pun merencanakan sesuatu. Malam harinya, Squidward pergi ke rumah SpongeBob. Ia mengendap-endap masuk ke dalam kamarnya. Dengan pakaian dan topeng hitam senada, diam-diam ia menukar sabuk penerjemah di cangkang Gary dengan sabuk penerjemah lain yang sudah terhubung dengan walkie-talkie milik Squidward. Kemudian, terlihat Squidward berada di luar rumah SpongeBob, menggunakan walkie-talkie layaknya sebuah telepon yang terhubung pada sabuk di cangkang Gary. Ia memerintahkan SpongeBob mengerjakan banyak hal, seperti mengambilkan air minum, bertukar tempat tidur, membongkar dinding kamar karena Gary merasa gerah, lalu memindahkan rumah nanasnya ke suatu tempat karena Gary ingin melihat pemandangan yang lebih indah dari kamar. SpongeBob patuh akan perintah itu karena ia mengira itu adalah permintaan Gary, siput kesayangannya. Squidward berhenti melakukan keusilannya ketika SpongeBob mendorong dan memindahkan rumah nanasnya jauh dari tempat tinggal Squidward. Masih dengan mata yang tertutup, seperti orang yang mengigau, SpongeBob terus mendorong rumahnya hingga sampai pada sebuah bukit yang tinggi. Ia pun tersadar, kaget dengan posisinya. Rumahnya terdorong, kemudian berjalan kencang melewati kota Bikini Bottom, menghancurkan beberapa gedung, lalu berhenti di ujung tebing. Malangnya, SpongeBob tak berhasil menyelamatkan rumah nanasnya itu. Ia pun menjadi tunawisma. SpongeBob pun kembali ke tempat rumahnya dulu berdiri. Hanya ditemani Gary, ia menangis kencang. Air matanya mengalir deras.
Tak lama datang Squidward mengintip di balik dinding bata yang dibawanya. Ia tertawa puas melihat SpongeBob kesusahan. Gary yang melihat keberadaan Squidward akhirnya tahu bahwa Squidlah yang menyebabkan kemalangan pada SpongeBob. Gary emosi. Ia pun melempar sabuk penerjemah pada mulut Squidward hingga tertelan olehnya. Tak lama rumah Nana SpongeBob muncul kembali, berjalan ke posisi semula. Episode berakhir dengan Squidward yang bersuara layaknya seekor siput dan mengundang perhatian beberapa cacing laut. Ia pun dikejar dan dianiaya cacing-cacing itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini hingga selesai. Support channel ini ya dengan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Oke, see you in the next video.